Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firman Herdiansyah, salah satu staf dosen dari Program Studi Sarjana Teknik Geologi Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu sedimentologi dan stratigrafi dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sedimentologi dan stratigrafi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada program studi Sarjana Teknik Geologi. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester ke depan. Mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai batuan sedimen dan konsep-konsep dasar stratigrafi. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi Sarjana Teknik Geologi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menguasai konsep teoritis ilmu kebumian, aplikasi matematika rekayasa, prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan desain rekayasa. Yang kedua, mampu menerapkan pengetahuan dasar matematika, IPA, dan kebumian serta teknologi informasi dalam memahami prinsip keteknikan serta menyelesaikan permasalahan geologi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis data secara terintegrasi berdasarkan pendekatan eksperimental atau lapangan untuk memberikan rekomendasi terhadap penyelesaian masalah rekayasa geologi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep sedimentologi dan penerapannya dalam pembentukan tekstur, struktur, dan batuan sedimen. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dasar konsep stratigrafi dan penerapannya dalam eksplorasi sumber daya alam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis data secara terintegrasi berdasarkan pendekatan eksperimental dan atau pendekatan lapangan. Sistem pembelajaran di mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus baik secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu, di mana 7 minggu pertama sebelum ujian tengah semester, lalu 7 minggu berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan terakhir 1 minggu UAS. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya sebelum UTS akan menggunakan metode blended learning, dan sebelum UAS akan berfokus kepada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom atau Google Meet. Pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi serta penguasaan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah didapatkan dari komponen tugas, UTS, dan UAS. Penugasan terstruktur dilakukan sebanyak 3 kali dalam 1 semester, di mana 2 tugas dilakukan secara mandiri dan 1 tugas dilakukan secara kelompok. Ujian tengah semester dilakukan menggunakan rubrik penilaian UTS, dan ujian akhir semester dilakukan menggunakan rubrik presentasi studi kasus oleh setiap kelompok. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 50%, UTS sebanyak 25%, UAS sebanyak 25% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebanyak 100%.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi untuk program studi Sarjana Teknik Geologi Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronos atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini mungkin kita di dalam perkuliahan sedimentologi dan stratigrafi, pembahasannya itu yang di dalam CPMK pertama ya, capaian pembelajaran mata kuliah pertama itu adalah definisi atau pengertian daripada batuan sedimen. Perkembangan definisi batuan sedimen itu sebetulnya terus bergerak. Artinya paradigmanya di dalam sedimentologi ini terus berkembang dan paradigma yang paling baru itu adalah secara definisi itu lahirnya itu di tahun 1980 sampai 1990-an. Nah, kalau kita lihat di sini kita sering bicara tentang batuan sedimen gitu ya. Tapi kadang-kadang dasar konsepnya itu kita lupa bahwa sebenarnya definisi batuan sedimen itu apa gitu. Dan bagaimana keterbentukan dari batuan sedimen, ya kan? Nah, yang kita tahu bahwa batuan sedimen ini merupakan batuan yang terbentuk dari rombakan batuannya. Tapi di mana bisa terbentuknya? Selain kita tahu definisi lingkungan pengendapan dan lain-lain. Tapi sebetulnya di mana? Tapi sebelum itu masuk ke definisi dulu. Bahwa banyak ahli yang mendefinisikan bahwa batuan sedimen itu merupakan agregat padat yang terdiri dari mineral dan mineraloid. Nah, artinya komposisinya itu yang paling banyak adalah mineral atau yang kita kenal sebenarnya butiran sebenarnya. Nah, butiran itu kan sebenarnya awalnya dari mineral itu gitu ya. Nah, kemudian mineral-mineralnya itu ada mineral, ada gelas, ada ubahan mineral organik dan kombinasi dari komponen-komponen keseluruhannya. Kemudian batuan ini juga didefinisikan sebagai kumpulan mineral yang alami yang terkristalkan oleh proses pembentukan batuan. Nah, kalau kita tahu siklus batuan, ya, siklus batuan sedimen itu dari mulai pelapukan gitu ya, kemudian sampai dia erosi, transport. Jadi sebenarnya batuan yang ada sekarang yang tersingkap itu kan yang sedang dialami oleh mereka itu adalah pelapukan ya. Jadi kalau batuan udah tersingkap, disikat pasti sama erosi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kategori utamanya kayak kita banyak kenal lah tentang batuan sedimen. Yang sering disebut-sebut itu adalah klastikanya, gitu ya. Atau yang kedua adalah kimiawi. Nah, klastika itu artinya dendrital. Artinya adalah batuan rombakan. Jadi batuan sedimen itu ya rombakan batuan yang sudah ada, kemudian dia erosi, transport sampai dia mengendap di tempat yang berbeda gitu. Nah, kalau yang kimiawi itu yang kimia itu mostly dia in situ. Contohnya apa? Batu bara. Contohnya lagi batu gamping terumbu. Jadi dia memang terbentuk bukan hasil rombakan batuan, tapi dia terbentuk karena proses daripada kimia. Ya, kalau batu bara kan dia terbentuk memang karena adanya ya awalnya kan dia tanah gambut ya. Kemudian dia naik jadi bitumen, naik jadi coal, kemudian naik jadi antrasit. Begitu juga batu gamping. Batu gamping awalnya adalah terumbu. Ya karena pasokan sedimen klastiknya kurang, maka terumbu itu tumbuh sebenarnya. Jadi area-area yang banyak pasokan sedimen klastiknya itu justru batu gampingnya relatif dia sedikit. Tapi kalau area-area yang batu gampingnya banyak, nah itu ada dua hal. Either dia tektoniknya adem ayem atau dia pasokan plastiknya sedikit. Nah, itu banyak gampingnya itu biasanya area-area yang begitu gitu. Biasanya di daerah pasif margin gitu ya. Nah, kemudian yang secara general di bumi ini ya, di dunia ini, itu yang paling banyak adalah shale sebenarnya. Ya, totalnya ada 65%. Sandstone-nya itu 15-20% dan limestone itu 10-15% dan yang lain-lain itu adalah kurang dari 5%. Nah,
Tapi yang menutupi batuan sedimen yang ada di bumi ini itu 75% totalnya dari total volume seluruh batuan. Jadi memang mostly bumi ini terdiri dari batuan sedimen. Dan tebalnya itu 2 km di kerak benua. Ya, dan dia rata-rata ketebalan di apa namanya di oceanic, di samudra itu sekitar 500 meter atau setengah kilo. Nah, ya kita banyak belajar batuan gitu, banyak belajar batuan dari 3 jenis batuan yang in general gitu ya, batuan beku, batuan metamorfik, dan batuan sedimen. Tapi batuan sedimen ini menjadi topik bahasan yang cukup panjang dan development-nya itu, perkembangannya itu cukup masif. Kenapa? Karena memang batuan sedimen ini banyak sekali mengandung sumber daya. Ya, yang kita kenal gitu ya, sumber daya. Contoh yang paling yang paling banyak itu adalah migas gitu ya, kemudian batu bara. Endapan mineral ekonomis juga ada di dalam batuan sedimen gitu ya. Kemudian batuan sedimen tadi yang sudah dibahas sebelumnya juga dia memang komponen yang paling banyak di dalam bumi, sekitar 75%. Nah, ini terbentuknya kalau kita ingat siklus batuan ya. Jadi dari mulai pelapukan, kemudian erosi, transported, kemudian dia mengendap lagi, sementasi, kompaksi, sementasi, litifikasi, lagi berputar lagi, dia tersingkap lagi, lapuk lagi, erosi lagi, dan seterusnya begitu. Tapi bukan hanya dari batuan sedimen yang sudah yang lama, tapi bisa juga jadi dari batuan beku, bisa juga dari batuan metamorfik gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau ada 2 ini dan ada sampai di 3 ini. Nah, ini kemungkinan besar calon-calon daripada batuan sedimen tuh. Ada erosi, ada transportasi, ada pengendapan. Nah, ini yang kita sebut sebagai bagaimana terbentuknya batuan sedimen gitu ya. Nah, ini lebih detail lagi. Kalau kita lihat batuan sedimen itu produk dari proses-proses ini ya. Yang pertama itu adalah pelapukan, erosi, transportasi, ada medianya. Karena kalau kalian masih ingat mekanika transportasi dari batuan sedimen. Kemudian ada deposisi. Nah, deposisi ini yang paling penting ya di dalam batuan sedimen. Kemudian setelah deposisi ini harus ada kompaksi dulu. Kompaksi, sementasi, baru dia mengalami proses yang namanya litifikasi. Nah, apakah berhenti di sini? Enggak. Ternyata ada proses lanjutannya yang disebut diagenesis gitu. Nah, ini semua batuan sedimen sebetulnya mengalami proses diagenesis. Oke, nah konstituennya apa? Unsurnya, unsur dari batuan sedimen, gitu ya. Yang sudah pasti tadi kita bahas itu adalah mineral, ya. Nah, mineralnya itu terdiri dari apa yang paling banyak? Nah, ini dari clay minerals. Clay minerals ini sebetulnya ubahan dari, kalau kalian tahu feldspar, nah ubahan itu nanti jadi clay mineral tuh. Tapi ada mineral yang stabil, apa contohnya? Kuarsa. Kuarsa itu mineral yang sangat stabil. Nah, ini quartz, kemudian feldspar gitu ya. Kemudian beberapa mineral berat gitu ya di dalam batuan sedimen. Nah, ini mungkin nggak asing lah ya dengan gambar-gambar ini gitu. Tapi proses ini proses yang terpenting juga di dalam pembentukan batuan sedimen gitu ya. Kalau dia sudah mengendap saja, maka jadinya endapan sedimen. Tapi kalau ketika dia sudah mengalami kompaksi, kemudian nanti kompaksi itu maksudnya apa sih? Dari yang butir dengan butirnya saling lepas, saling jauh, karena dia tertekan dari atas, ditekan oleh sedimen-sedimen di atasnya, maka porinya itu akan semakin kecil, karena butir dengan butirnya itu akan kontak dia, karena tertekan dari atas gitu ya. Kalau kita sebutnya burial. Nah, nanti di advance ilmu sedimentologi sebenarnya ada burial history yang harus kalian yang harus kalian kerjakan. Namanya burial historinya itu seperti apa. Nah, yang namanya batuan sedimen itu pasti diendapkan, rongganya itu pasti diisi oleh fluida. Nggak ada rongga yang diisi oleh udara.
Jadi rongganya diisi oleh fluida, ketika dia kompaksi maka fluida itu akan banyak berkurang. Nah, itu berkurangnya akan pelan-pelan tuh. Sedikit demi sedikit. Nah, kalau dalam proses kompaksi itu kemudian ada charging misalkan, charging dari hidrokarbon gitu ya. Nah, itu bisa nanti bercampur kan antara fluidanya antara air dengan gas atau minyak gitu ya. Nah, dari yang 50% komposisi airnya itu jadi sekitar 10-20% pada saat proses kompaksi ini. Kemudian proses yang selanjutnya adalah sementasi. Kalau dia udah nempel-nempel, direkatkan gitu oleh yang namanya semen itu. Nah, semennya tuh banyak ya. Jenis semennya bisa semen kalkarius, bisa juga semen oksida, bisa juga ya semennya banyak lah. Nah, kemudian dari sementasi ini, proses terakhir ini adalah litifikasi. Nah, dari yang persentase airnya itu 10-20% ketika sedang mengalami sementasi ini bisa berkurang lagi. Gitu. Jadi imajinasi kita batuan sedimen itu kalau porinya itu diisi oleh udara tuh enggak. Semua batuan sedimen itu pasti diisi oleh fluida. Porinya itu sampai dia mengalami proses dewatering namanya. Pengurangan air itu pada saat proses kompaksi. Nah, ini contoh-contohnya tipe daripada batuan sedimen yang banyak dikenal. Ya, ada sedimen klastik ya. Klastik ini kan asal katanya itu dari kelas pecahan maksudnya. Kemudian biochemical, kemudian ada chemical. Ya ini. Jadi yang bagian yang lain ya selain batuan sedimen klastik ya atau kita kenal silisi klastik. Silisinya berasal dari kata silika. Makanya dibilangnya silisi klastik gitu. Kemudian yang kedua ada batuan sedimen non klastik atau kimiawi. Ya, ini contohnya dari proses presipitasi atau evaporasi. Nah, apa nih? Batu gamping kristalin, rijang, halit, ini semua dari proses presipitasi. Kemudian ada batuan sedimen organik. Yang organik yang paling banyak ya batu bara, kemudian batu gamping. Dan perkembangan dari batu gamping ketika dia naik Fe-nya, maka jadilah dolomit kan gitu. Itu sebetulnya pembagiannya. Nah, penamaan batuan sedimen itu sebetulnya kalau yang klasik itu Wentworth scale aja cukup. Terkecuali nanti ada tambahan kalau kita mau pembagian lithofacies unit, nah kita bisa nambahin dengan pembagian komposisinya di dalamnya. Gitu. Ini nama-namanya ya, penamaan yang paling simpel itu klasik ya, karena dia menggunakan skala Wentworth ya penamaannya. Kemudian ada batuan yang kimiawi dan organik. Ya, ada evaporitik ya, ada batuan evaporitik, kemudian ada batuan karbonat dan ada batuan organik. Ya, ini contoh-contohnya seperti apa. Nah, ini penamaannya kan semua dari skala Wentworth ini. Batu pasir karena ukurannya pasir, breksi dan konglomerat cuman beda di grain shape. Kalau grain size-nya sama, dia sama-sama di lebih besar daripada pasir atau gravel atau granul gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya kalau penamaan batuan sedimen itu. Nah, mungkin ini ya, kalau kalian lihat pertanyaannya adalah, ini skala Wentworth ya, skala Wentworth dari mulai yang paling halus sampai yang paling kasar gitu ya. Nah, nanti di dalamnya ada unsur-unsur yang lain seperti sortasi dan lain-lain. Tapi intinya penamaan batuan sedimen yang paling simple itu dari skala ini. Dari ukuran butirnya sebetulnya, dari grain size-nya. Ini berkaitan dengan stratigrafi sebetulnya ya. Kalau kalau kita belajar tentang geologi regional itu, atau kalian mau berangkat ke satu area kemudian kalian mau lakukan pemetaan, itu kan kita harus melihat sebetulnya ya, kita harus melihat kolom stratigrafi regional tuh, biasanya gitu ya. Itu yang biasa tidak dilakukan oleh mahasiswa tuh. Kadang-kadang ya dia sudah mau jalan kemana daerah Cianjur ya jalan aja. Tapi sebetulnya ya perlu dipelajari di awal itu adalah literasi ketika kalian mau berangkat ke lapangan. Nah, salah satunya adalah stratigrafi regional itu gitu ya. Nah, kalau kita mau membaca stratigrafi regional, artinya kita harus tahu hubungan antar batuan dulu. Karena stratigrafi regional tuh dia
composite bentuknya ya, continuous gitu. Dari yang paling tua sampai yang paling muda continuous, dan dia cuma dibedakan oleh warna, kode, dan simbol gitu. Jadi nggak ada tuh stratigrafi regional yang dijelasin satu-satu, kecuali kita baca papernya gitu ya. Tapi yang dijelaskan kalau kita membaca kolom stratigrafi regional itu ya hanya tiga unsur tadi itu, kode, simbol. Nah, sama seperti ini kalau kita belajar tentang stratigrafi dan sedimentologi yang dua-duanya kan sebetulnya berkaitan. Nah, kita harus tahu nih, setiap garis ini kan punya arti. Apakah ketika dia tegas, artinya apa? Ketika dia bergerigi, artinya apa? Ketika dia memotong begini, artinya apa gitu ya. Ketika dia punya cowakan seperti itu juga dia punya arti. Nah, arti-arti yang seperti ini yang kita sebagai geologis itu jangan sampai lupa tuh, sampai kita nanti lulus gitu. Nah, ini kan sebetulnya ini ya, sebetulnya ini juga, ini nanti gandengannya dengan kode warna dan simbol tadi. Kalau kita baca stratigrafi regional, itu pasti ini ada nih di paling kiri, betul ya? Kemudian nanti di sini litologinya gitu ya, dan simbol-simbol dan warna-warnanya itu. Kemudian di sini baru keterangan, dan keterangannya tuh bukan terminologi, dia definitif aja gitu, singkat-singkat gitu. Nggak ada yang dijelaskan, terkecuali di papernya gitu ya. Nah, artinya ini yang perlu dipahamin oleh teman-teman. Oke, kemudian ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sebetulnya apapun lah pertanyaannya. Ya. Karena saya tuh masih bingung untuk membedakan antara batu gamping plastik, batu gamping kristalin, sama batu gamping terumbu. Kalau batu gamping terumbu itu kan, itu udah kelihatan emang itu betulnya kayak terumbu. Cuman kalau untuk di lapangan itu kadang masih bingung antara batu gamping plastik sama batu gamping kristalin. Itu untuk membedakan secara gampang itu kayak gimana? Oke. Bagus ya pertanyaannya. Jadi batu gamping, kita pisahkan dulu nih. Ada yang kita sebut sebagai batu gamping klastik, ada batu gamping non-klastik gitu ya. Tapi dari batu gamping klastik dan batu gamping non-klastik, itu keduanya nanti bisa jadi dua-duanya menjadi batu gamping kristalin. Jadi nggak ada batu gamping klastik nggak bisa jadi batu gamping kristalin, enggak. Batu gamping klastik pun bisa jadi batu gamping kristalin nanti. Batu gamping non-klastik juga bisa menjadi batu gamping kristalin. Gitu. Jadi dua-duanya ini bisa. Dia memang terpisah gitu ya. Klastik, non-klastik, batu gamping kristalin. Sebetulnya kan klasifikasinya kristalin ini di Embryclovan ada. Kalau kita balik lagi ke klasifikasinya batu gamping ya, batuan karbonat, di Dunham juga ada. Kristalin itu paling ujung gitu ya, paling ujung. Kemudian kalau kita bicara yang di klasifikasi paling tua di Grabo pun juga ada gitu, batu gamping kristalin itu. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika kita melihat gini, di batu gamping klastik itu jelas dia ini enggak ini ya, cuman ini bisa menjadi ciri atau karakternya. Pertama, dia punya butir. Ya, punya butir, kemudian dia berlapis, itu batu gamping klastik tuh. Berlapis. Nah, kalau yang non-klastik itu bisa saja dia berlapis. Non-klastik itu kan contohnya terumbu gitu ya, batu gamping terumbu. Itu bisa saja berlapis, cuma dia di sayap-sayap dari terumbunya. Tapi kalau di crash dari terumbunya itu kemungkinan besar dia nggak berlapis. Tapi kalau di sayap-sayapnya, karena dia nanti kan interfingering dengan batu gamping yang klastiknya gitu, di sayap-sayap terumbunya itu. Nah, dia kalau dia di four reef-nya gitu ya, di four reef-nya itu bisa jadi dia seperti berlapis gitu. Tapi yang paling signifikan perbedaannya adalah kita lihat aja dari komposisi koralnya. Ketika kita bicara tentang non-klastik terumbu ya koralnya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang klastik. Dan skeletalnya kalau yang di klastik itu akan lebih banyak. Artinya apa? Pecahan-pecahan dari koralnya itu akan lebih kecil-kecil dibandingkan dengan yang di terumbu. Karena terumbu sendiri itu dibagi 3 lagi nanti, ada crash, ada fore reef, ada back reef. Gitu kan? Nah, nanti di yang crash itu terumbunya akan encrusting.
dia akan lebih lebih banyak terumbu-terumbu yang utuh, koral-koral yang utuh yang nggak pecah. Nanti semakin ke samping, koral-koral yang utuh itu akan semakin berkurang. Nah, tapi nanti kalau dia for reef-nya, ya karena dia, jadi ini terumbu ya, kalau kita gambar ini terumbu, ini kan sea level ya. Nah, di bagian sini yang tidak tahan ombak itu biasanya yang globular, yang head coral gitu ya, brain coral, nah itu di dekat-dekat permukaan. Tapi lebih dalam lagi nanti yang branching, lebih dalam lagi yang platy coral. Jadi ada tahap-tahapnya dia. Nah, ketika dia semakin jauh dari terumbu, semakin jauh dari lingkungan reef itu nanti terumbunya akan semakin kecil-kecil, pecahan-pecahannya akan semakin terlihat, pecahan-pecahan dari koral. Nah, kalau yang klastik dia sudah bercampur antara fragmen litologi yang plastiknya, silikanya dengan skeletalnya, pecahan-pecahan dari koral dan pecahan-pecahan dari biota, dari cangkang-cangkangnya itu dari sel. Nah, yang kristalin gimana? Kalau yang kristalin itu udah kedua-duanya bisa jadi kristalin nih sebenarnya. Kedua-duanya bisa jadi kristalin. Gitu. Ada lagi? Ayo. Tadi kan sempat membahas soal back reef sama front reef tadi, Bang. Itu untuk batu gampingnya, back reef sama front reef ada perbedaannya sendiri nggak? Ya, ada. Perbedaannya tadi kalau back reef itu lebih banyak dia koral-koral yang globular bentuknya. Globular, tapi kalau yang di fore reef itu nanti dia bertahap. Kalau dia lebih dekat dengan permukaan itu maksudnya sea level ya. Dekat dengan sea level itu maka yang encrusting dan yang yang head coral, koral-koral yang bulat-bulat, brain coral yang kayak otak gitu. Nah, itu dia banyaknya di situ. Tapi kalau semakin dia ke bawah lagi, itu yang branching, yang kayak akar-akar itu ya. Terus yang di bawah lagi yang dia platy. Karena platy sama branching itu nggak tahan ombak, maka dia cari tempat yang aman buat dia gitu. Nah, nanti percampurannya kalau kita balik lagi ke klasifikasinya Dunham, itu nanti ada juga apakah di sini ada nggak ya? Ini sih. Nah, ini. Pernah lihat gambar ini nggak? Pernah nggak? Ini kan? Nah, ini kan reef crest ini yang tadi ya. Nah, kalau dia di back reef, maka dia, nah ini kayak gini. Koral-koral yang begini nih, yang banyak. Tapi semakin dia ke sini, nah ini yang di bagian reef crest-nya itu encrusting dia. Encrusting itu koral-koral yang masif gitu, yang masif koral gitu. Terus di sini juga nih. Ini sampai sini masif koral karena dia diterjang sama wave, sama swell gitu kan, sama badai. Nah, branching-nya di sini, plate-nya di sini. Nah, kalau kita balikin ke definisinya Dunham, klasifikasinya, yang di sini tuh bindstone-nya nih. Dan semakin ke sini nanti ada bafflestone dan ada framestone yang encrusting nih framestone. Ini ada bafflestone gitu. Semakin ke sini nanti ada rudstone dan grainstone. Ini sudah skeletal. Kan semakin ke bawah nanti pecahan-pecahan ini masuk ke bawah gitu kan. Erosinya ke sini, lama-lama ke sini jadi klastik nanti dia. Gitu. Nah, inilah yang interfingering dengan klastiknya nanti di bagian sini. Namanya dengan interreef. Nanti kalau ada reef lagi di sini, di bagian sini, nah di sini namanya interreef gitu. Ya. Oke, sekian teman-teman semua untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.